Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Wulandari dengan nomor BP 2422032. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai speech time, speech velocity, dan residence time. Nah, dalam perancangan reaktor kimia, seorang engineering harus dapat menghubungkan antara ukuran reaktor, laju alir fluida, dan juga waktu yang tersedia untuk reaksi berlangsung. Nah, hubungan inilah yang menjadikan dasar untuk menentukan kinerja reaktor alir. Untuk digunakannya, tiga parameter utama yaitu speech time, speech velocity, dan residence time yang masing-masing memiliki makna dan fungsi yang berbeda. Nah, speech time sendiri didefinisikan sebagai waktu teoritis yang dibutuhkan untuk memproses suatu volume reaktor pada umpan pada kondisi masuk. Perlu ditekankan bahwa speech time bukan waktu tinggal aktual, melainkan parameter perancangan yang digunakan untuk menentukan ukuran reaktor, dan parameter ini sangat penting dalam analisa reaktor alir ideal seperti CSTR dan juga PFR. Nah, sedangkan speech time ada rumusnya itu di sini bisa dilihat speech time sama dengan V per V0, di mana V adalah volume reaktor, V0 adalah volume laju alir volumetrik umpan masuk dengan satuan detik atau second, menit atau min, dan juga jam atau hour. Kita masuk ke speech time pada kegunaan dan kapan digunakan dan juga maknanya. Speech time ini digunakan terutama dalam tahap perancangan reaktor untuk menentukan beberapa besar volume reaktor yang dibutuhkan agar reaksi mencapai konversi tertentu. Nah, parameter ini digunakan ketika kita menganalisis reaktor CSTR dan juga PFR dalam kondisi ideal. Secara fisik, semakin besar nilai speech time, maka semakin lama reaktan berada di dalam reaktor, sehingga kesempatan reaksi berlangsung menjadi lebih besar dan juga konversi untuk umumnya meningkat. Kita masuk ke speech velocity. Nah, speech velocity menyatakan jumlah volume reaktor yang dapat diproses oleh umpan dalam satuan-satuan waktu. Parameter ini merupakan kebalikan dari speech time dan sering digunakan dalam reaktor katalik, terutama pada industri petrokimia. Nah, secara matematis, speech velocity dirumuskan sebagai laju alir volumetrik dibagi menjadi volume reaktor atau sama dengan 1 per speech time. Satuannya adalah kebalikan waktu seperti per detik atau per jam. Maka makna fisiknya adalah jika nilai speech velocity besar, maka umpan mengalir sangat cepat sehingga waktu kontak reaktan menjadi singkat. Sebaliknya, jika speech velocity kecil, waktu kontak menjadi lebih lama dan juga konversi reaksi cenderung meningkat. Nah, kita masuk ke residence time. Berbeda dengan speech time, residence time adalah waktu aktual rata-rata yang benar-benar dihabiskan oleh elemen fluida di dalam reaktor. Nah, residence time ini digunakan untuk menggambarkan perilaku aliran nyata yang dapat menyimpang dari kondisi ideal. Parameter ini penting dalam analisis residence time distribusi untuk mendeteksi adanya dead zone, bypass, atau pencampuran yang tidak sempurna. Kita masuk ke hubungan space-time, space velocity, dan juga resident time. Nah, hubungan antara space-time dan space velocity bersifat saling berkebalikan. Pada reaktor seperti CSTR ideal dan juga PFR ideal, nilai space-time sama dengan resident time. Namun, pada reaktor nyata, sering terjadi penyimpangan aliran sehingga space-time tidak sama dengan resident time. Dan inilah alasan mengapa analisa RTD menjadi penting dalam dunia industri. Nah, sebagai contoh, jika diketahui volume sebesar 2 meter kubik dan laju alir umpan sebesar 0,5 meter kubik per jam, maka speech time reaktor tersebut adalah 4 jam. Nilai speech velocity-nya adalah 0 karena 25 per jam. Hal ini menunjukkan bahwa reaktan memiliki waktu tinggal yang cukup lama di dalam reaktor, sehingga cocok untuk reaksi membutuhkan konversi tinggi seperti banyak pada proses reaksi cair.
Sebagai kesimpulan, spacetime dan space velocity merupakan parameter perancangan reaktor yang digunakan untuk analisis CSTR dan juga PFR ideal, sedangkan resident time itu digunakan untuk mengevaluasi perilaku aliran nyata. Ketiga parameter ini sangat penting dalam desain, analisis, dan juga evaluasi kerja reaktor kimia, sebagaimana dijelaskan dalam buku Vogler. Baiklah, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.